Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan. Para hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini, perkenalkan, saya Wahyu Apriyadi, agen EOA Gold dari Bogor, ingin mempresentasikan beberapa materi terkait dengan EOA Gold. Adapun yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah bagaimana kita merencanakan masa depan bersama EOA Gold. Saya Wahyu Apriyadi, agen EOA Gold dari Bogor, dengan nomor agen 000-11263. Nah, di dalam materi EOA Gold ya, tentunya materi ini juga kami ambil dari beberapa materi EOA Gold Academy ya, yang terkait dengan bagaimana perhitungan secara finansial, kemudian juga yang terkait dengan bagaimana ilmu menabung dan lain sebagainya. Ya, seperti biasa kalau di dalam Mega ada istilah when you stop learning, you start dying. Atau ketika kamu berhenti belajar, maka kamu sedang memulai kematianmu. Ya, untuk belajar ya, kita tidak ada batasan umur ataupun waktu untuk kita mendapatkan ilmu dari mana saja. Learning, sharing, saving, dan tentunya sering-sering, dan juga musik. Nah, ketika kita bicara masalah finansial ya, apakah ini yang sedang Anda alami? Yang pertama yaitu susah untuk menabung. Ya, kita tahu sendiri bahwasanya setiap orang terkadang sangat sulit untuk membagi aturan finansial di kehidupan mereka, sehingga yang terjadi adalah adanya kesulitan untuk menyimpan sebagian dari pendapatannya atau untuk menabung. Kemudian juga apakah belum mempunyai rencana keuangan yang dihitung dengan emas. Ketika kita tidak punya sebuah rencana keuangan, maka bisa dipastikan bahwa hitungan finansial kita akan mengalami kekacauan. Ya, sehingga kita harus punya goals, tujuan, yang juga ketika kita bicara masalah EOA Gold, maka harus disandingkan dengan emas itu sendiri. Jadi semua impian ataupun semua perencanaan keuangan ya, ini dihitung dengan emas. Kemudian mengapa saya susah untuk menabung ya? Yang pertama yang mungkin terjadi adalah karena terhimpit cicilan hutang yang terlalu besar. Nah, ini kita mungkin menjadi masalah semua orang ya untuk masalah hutang. Nah, cuman ketika persentasenya terlalu besar daripada pendapatan, maka ini yang bisa memastikan bahwa kita agak sulit untuk melakukan menabung. Kemudian, apakah tidak memisahkan rekening gaji dan tabungan? Nah, ketika kita bicara menabung, maka seharusnya idealnya itu terpisah antara gaji dan juga tabungan, atau kita langsung keluarkan ketika kita mendapatkan gaji atau pendapatan, sebagian langsung disisihkan untuk melakukan penyimpanan atau melakukan menabung. Kemudian apakah tidak punya tujuan keuangan? Ya, ini yang tadi saya sampaikan di awal, bahwasanya setiap manusia itu harus punya tujuan finansial. Sehingga kalau kita tidak punya tujuan finansial, maka bisa dipastikan bahwa pengaturan keuangan kita itu tidak bagus. Kemudian apakah tidak punya budget untuk menabung? Ya, atau memang menabung ditaruhnya di belakang? Ya, sebaiknya menabung itu ditaruh di depan. Jadi ketika kita mendapatkan gaji ataupun pendapatan yang lain, maka dipotong di awal itu adalah untuk menabung. Kemudian apakah biaya lifestyle yang terlalu besar? Ya, atau biaya sosial yang terlalu terlampau besar. Nah, ketika ini terjadi, maka harus ada solusinya. Bagaimana kira-kira solusinya? Apa yang harus kita lakukan? Ketika kita sudah
mempunyai permasalahan ataupun kira-kira apa masalah kita dalam menabung, ya, kita bisa membuatkan sebuah tabel, ya. Misalnya penyebab tidak bisa menabung, kita list. Nomor 1 misalnya tadi terhimpit cicilan hutang, nomor 2 tidak menyesuaikan rekening gaji, nomor 3 tidak punya tujuan keuangan ataupun tidak punya budget, ataupun biaya lifestyle ataupun biaya sosial terlalu besar. Maka hal-hal tersebut harus kita tangani. Ketika kita cicilan hutang terlalu besar, maka ya mau tidak mau, karena itu sebuah hutang, harus kita selesaikan terlebih dahulu. Kemudian ketika tidak bisa memisahkan rekening gaji dan tabungan, ini juga harus kita pisahkan. Nah, solusinya salah satunya adalah nanti mengganti tabungan uang dengan tabungan emas, yaitu dengan EOR Gold. Yang ketiga, tidak punya tujuan keuangan. Ini pun sama, ketika tidak punya tujuan keuangan, kita harus membuat goals-nya dulu. Tujuan keuangan kita apa? Kemudian nanti tujuan keuangan kita itu dibandingkan dengan harga nilai emas. Kemudian yang keempat, tidak punya budget ataupun biaya lifestyle terlalu besar ataupun biaya sosial terlalu besar, maka mau tidak mau kita mengatur ulang priority daripada pengeluaran keuangan kita. Nah, solusi finansial Anda yang pertama adalah bagaimana kita memisahkan antara kebutuhan pokok, tabungan ataupun investasi, kemudian lifestyle, kemudian ziswaf. Kemudian tabungan yang terbaik adalah ya kita ganti tabungan kita dengan menggunakan emas, ya, atau emas EOR Gold. Nah, EOR Gold sendiri seperti kita tahu bahwa adalah emas yang dikeluarkan oleh PT Emas Optima Abadi. Kemudian belilah impian Anda dengan menggunakan emas. Jadi misalnya kita mempunyai impian untuk pergi haji atau umroh, ya. Untuk angka umroh di Agustus 2020 ini sebesar 25 juta rupiah. Jika harga emas 1 juta per gram, maka untuk umroh itu senilai 25 gram emas, ya. Nah, kenapa kita harus menghitung impian kita dengan emas? Karena yang pertama, emas itu adalah bebas inflasi atau terhindar daripada inflasi. Sehingga ketika terjadi inflasi, ketika kita punya tabungannya emas, maka itu tidak akan terlalu berpengaruh terhadap jumlah tabungan kita. Yang ada bisa jadi bahwa emasnya ini akan cenderung naik pada nantinya. Kemudian strateginya untuk menabung emas 25 gram untuk umroh. Nah, misalnya rutin menabung dari kepingan yang kecil 10 keping dikali 0,1 gram per bulan, berarti 1 gram atau sama dengan 1 gram per bulan. Nah, maka 120 keping kali 0,1 gram sama dengan 12 gram per tahun. Maka selama 2 tahun 1 bulan terkumpul 25 gram emas ini sudah bisa untuk membiayai daripada ongkos umroh tadi. Nah, perhitungan tabelnya sendiri seperti kita ketahui bahwa dengan menggunakan perhitungan emas, ya, misalnya di tahun 2016 dia rata-rata umroh itu sekitar 20 juta rupiah dengan harga emas pada saat itu adalah 580.000, ya. Kalau dikonversikan ke emas itu sebesar 34 gram. Nah, pada tahun 2017 itu sebesar 21 juta, ya, atau rata-rata di 650.000. Nah, untuk tahun 2020 ini adalah 25 juta. Biaya umrohnya secara rupiah naik, tetapi secara konversi emas dia turun karena harga emas pada saat ini itu sudah jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2016. Nah, maka ketika kita menyimpan tabungan dalam bentuk emas, ya, ini akan sangat membantu kita untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Salah satunya adalah untuk umroh dan haji. Anda akan dipaksa kerja keras meraih impian dengan menabung uang. Nah, tapi jika menabung emas, maka akan Anda lebih mudah untuk mencapai sebuah impian. Kemudian ini tabel berikutnya, ya, besaran tabel konversi ONH dengan harga emas, ya, semakin lama dia semakin turun, ya, sama seperti tadi rata-rata biaya ONH, karena biaya emasnya semakin lama itu semakin tinggi. Kemudian demi tercapainya rencana keuangan masa depan keluarga Anda, maka perlu memilih tabungan terbaik.
emas adalah merupakan tabungan yang terbaik. Jadi mulai sekarang kita ganti uang kita dengan tabungan emas. Tabunglah emas saat ini, maka Anda telah membeli masa depan dengan harga hari ini. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.